Assalamualaikum. Eh, Kapasitor tentunya sudah banyak yang tahu ya, fungsinya apa. Ya kayak gini-gini, jadi electrical storage charge ya. Pada DC dia bisa menyimpan electrical storage, sehingga ya fungsinya hampir sama kayak cara kerjanya ya. Cara kerjanya hampir sama kayak baterai, tapi dia tidak punya kemampuan untuk menyimpan terlalu lama seperti baterai. Jadi ya fungsinya hanya lebih banyak difungsikan kalau di DC itu ya untuk timing, untuk filtering ya. Karena di sisi lain kapasitor juga sebagai frekuensi dependence resistor. Artinya dia punya sifat resistif mengacu pada frekuensi. Jadi semakin tinggi sebuah frekuensi yang mengalir pada kapasitor, maka dia punya impedansi itu lebih rendah. Artinya dia membypass membypass sinyal. Ya sama lah kayak gini, misalnya ini ada frekuensi. Karena pada frekuensi tinggi kapasitor ini mempunyai nilai impedansi yang rendah, maka high frekuensi pasti akan dibuang ke ground. Nah, itu pada posisi sebagai frekuensi dependence resistor, kapasitor ini banyak berfungsi sebagai filtering. Ini karena dia high pass ya. Jadi yang low-nya di sini disebut low pass filter pada komposisi seperti ini. Nah, kapasitor sendiri itu pada pengoperasiannya dia punya karakteristik seperti ini. Jadi rumusan yang muncul yang ditemukan oleh bapak-bapak engineer bahwa nilai arus yang mengalir pada kapasitor itu adalah hasil produk dari nilai kapasitansi dan rate of change ya, perubahan voltage terhadap satu satuan waktu. Jadi berapa volt per second gitu ya. Nah, dari equation seperti ini itu kita bisa mengambil persamaan juga dari equation seperti ini. Nah, di sini saya mau mempraktekkan dengan memberikan constant current ya, jadi arus yang konstan pada kapasitor. Kapasitor ketika mendapatkan arus yang konstan, dia rampingnya seperti ini. Jadi tidak eksponensial seperti kalau dia dikasih resistor di sini ya. Jadi kalau ada resistor itu perubahan current-nya ya pasti akan berubah-berubah karena voltage drop yang ada pada resistor ini juga berubah. Tapi kalau konstan current seperti ini kan konstan karena pada transistor ini VIB itu konstan, maka arus IC juga konstan. Nah, pada rangkaian ini memang rangkaian sederhana yang saya buat untuk mempraktekkan kapasitor ini. Ini nanti kapasitor ini berfungsi kita jadikan DUT, device under test. Nah, dua transistor ini, yang satunya ini sebagai trigger hanya untuk menyalakan on dan off di sini ya. Pada saat kondisi off itu nanti kan transistor ini mengalami saturasi dan melakukan charging pada kapasitor. Jadi kita hanya mengambil pada posisi pada saat ini off. Pada saat ini on ya sudah, karena akan mengalir kapasitor di sini akan mengalami discharge juga. Oke, kita akan ukur terus current ya, arusnya nanti arus di sini fix ya. Jadi kita coba ukur dulu nanti di multimeter. Oke, pada arus yang mengalir di rangkaian ini, arus yang kita drive sekitar 1,35 mA. Oke, kapasitor yang akan kita gunakan untuk uji coba itu nanti misalnya ini ya 33. Tuh, Kak, kelihatan ya? Ya, ini 33 nano. Nanti saya taruh ke sini. Terus kemudian pengukurannya nanti kita menggunakan dua probe. Nah, yang kita lihat adalah probe yang channel 1 ini nanti di sini. Ini adalah channel 2, ini saya gunakan untuk kontrol terhadap pulsnya. Oke, ini kondisi sebelum saya pasang kapasitor. Jadi ini di BNP-nya tadi ya, output dari BNP, ini adalah pulsnya yang masuk. Kita pasang kapasitornya. Ini jadi terbentuk ramping ya pada kapasitornya. Jadi chargingnya ramp seperti ini sehingga terlihat linear karena arusnya konstan. Nah, kita akan coba ukur berapa DVDT-nya ya dengan melihat perubahan voltage terhadap perubahan waktu yang ada di sini.
Di sini kalau kita ukur DVDT-nya, ini terukur di sini time-nya 54,7 mikrosecond dan voltage pada voltage 2,6 volt. Jadi perubahan voltage 2,6 volt per 54,7 mikrosecond. Ya, ini bisa kita jadikan informasi ya. Oke, di sini bisa kita masukkan 1,35 miliampere ya. Kita kalikan dengan timingnya tadi 54,7 mikrosecond. Nah, kemudian kita bagi dengan voltage-nya 2,06. Ya. Nah, di sini terbaca 35,8 nanofarad. Tadi kan kalau di labelnya itu kan 33 nanofarad. Nah, kita lihat presentasinya ya. 35,8 menuju 33, ya, sekitar 38,48% toleransinya. Jadi toleransi kapasitor sebenarnya kalau di informasi yang saya dapat ya, kapasitor jenis ini itu dia punya toleransi sampai sekitar 10%, 10 sampai 15%. Nah, kalau sampai toleransinya dia 20% berarti paling buruk ini kapasitornya. Kapasitornya jelek kalau gitu. Biasanya kalau untuk yang silver mica itu dia punya toleransi sampai 1% ya. Cuman untuk yang jenis-jenis seperti ini rata-rata ya yang standar yang harus kita lihat adalah kalau toleransinya 10%. Jadi masih 8% ya, masih mendekati lah antara 33 nano dengan perhitungannya 35,8. Itu dulu informasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.